Ada klinik baru di Tendean. Kliniknya zodiak. Dulu Virgo, sekarang Firaun. Ada lucunya. Kebakar. Nih, pada gelap semua. Duit dibayarin, sampai utang puasa dibayarin. Ngapain di sini, Pak? Tumben amat di sono, jobnya kosong ya. Ada ilmunya. Vaksin, paru-paru itu tidak mungkin sampai putih semua. Orang Indonesia itu paling suka kerokan. Program baru Klinik Tendean buka mulai 27 September setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Tadi kita membahas sedikit ya. Memang sudah, dan Mas Kiwil tadi ketemu, aduh matanya berkaca-kaca. Kenapa? Ya bahagia, Bahagia. bahagia banget ya. Jadi rencananya sebenarnya Mas Kiwil itu siap membuka komunikasi lagi dengan anak-anak. Itu menunggu apa sih? Ya sebenarnya dari Fenty sendiri udah dari kemarin-kemarin. Cuma memang sayanya Mbak Fenty udah nyuruh ya. Jadi bukan Mbak Fenty yang larang. nggak pernah melarang. Bukan Mbak Fenty ya. Jadi murni ini. Iya. Yang kalau di WhatsApp anaknya agak lama ya, Bang. Ya, jawabnya lama ya. Lama banget. Lama banget. WhatsApp hari itu kadang 2 minggu baru dibalas. Oke. Kamu sebagai anak pengennya gimana sih bentuk komunikasinya sama ayah? Pengennya intinya kayak ayah kasih kabar apapun. Intinya mau senang, mau sehat, mau sakit, mau kabar buruk, kasih kabar aja. Karena sempet waktu itu kalau gue ngeliat ini hampir sama kelakuan gue sama dia. Enggak, jangan samain. Nggak Jangan samain, mau, beda. ya. Nggak mau, dia nggak mau. Ya, kalau mau kemana-mana, ya mau kemana nggak pernah. Masa iya, Kalau Bang? sudah sampai di Jangan sana, Jangan mau disamain. kalau misalkan buat Ayo pergian, ingat kamu nggak pernah satu kalau Iya, kemana-mana nggak pernah mau ngomong. enggak Ya, kalau nggak pulang pun nggak ngomong, nggak nelpon. Ini Ya dia anak, Ab. enggak. Bang Kiwil dia mah anak-anak. Bang Kiwil kan udah tua ya, masa harus kasih tahu. Izin nih, Heeh. izin ke rumah neneknya. Oke, ya. Kita telepon dong neneknya. Nggak ada. Oke. Ini. Oh, Ya iya, begitu. sama. Hampir ya, Oke. 11-12 lah sama kalau gitu. Tapi Mbak Fenty juga setuju kan, pengen Mas Kiwil itu lebih terbuka komunikasinya ya. Makanya kemarin sempat marah juga waktu Mas Kiwil ada di rumah anak-anak itu karena nggak ngabarin, betul? Iya, Sampai sempat mau gugat cerai itu betul karena itu. betul. Betul. Bukan karena cemburu atau ada cemburunya juga? Cemburu nggak? Cemburu nggak? Nggak. Jadi kemarahannya karena? Soalnya gini, saya punya prinsip gini. Anak tuh nggak ada bekasnya. Iya. Tapi mantan kan beda ya. Hmm. Jadi saya ini selalu mengingatkan ada batasan antara mantan dan Oke. kalau antara mantan gitu. Tapi kalau sama anak nggak ada Ada. nggak Yang ada di batasan. benak Mbak Fenty ketika Mas Kiwil itu lagi nggak di rumah, nggak pulang, itu yang di benaknya lagi ngapain dia? Kerja. Lagi kerja, oke. Ada bayangan khawatir bahwa Mas Kiwil ada di rumahnya yang lama bersama mantan? Ada sih. Oke. Berapa hari di rumah kamu? sehari. Waktu itu sehari. Sehari. Waktu itu Sehari. Nah yang lainnya kita nggak tahu ya, Bang. Karena waktu itu enggak sempet nelfon ayah karena kata ayah ayah lagi kerja Bang di luar. Oke. Oh ya udah. Tapi tetap waktu itu di Jakarta tuh seminggu, tapi cuman balik ke rumahnya sehari. Oh, dan itu yang nggak ketahuan sama Mbak Fenty, sehingga pikirannya mungkin jadi kemana-mana gitu. Kayaknya Mas Kiwil harus perbaiki komunikasi ya Mas Kiwil. Mungkin gini, Nanda cuman bisa nambahin dan ngasih saran ke tante. Ayah itu tipikal orang yang ngejaga sikap. Ayah tuh Nanda paham banget, ayah ngejaga tipikal yang ngejaga sikap karena ketika dia lagi sama siapa, ayah pengen momen-momennya nggak diganggu. Bahkan Nanda pun kemarin juga sempat ya udah Nanda paham dengan keadaan ayah juga nggak mau momen ayah diganggu, ya sudah. Nanda nggak ganggu privasi ayah, karena ayah juga punya privasi. Nanda juga nggak berhak buat ngeganggu karena setiap orang juga privasinya tuh beda-beda. Nah sama, jadi kayak gini. Kemarin juga posisinya tante tuh nggak mau, bukannya tahu ayahnya Nanda tuh kangen, tapi satu sisi nggak mau ngeganggu. Oh ayah Nanda tuh lagi enjoy gitu, lagi menikmati masa-masa kemarinnya. Ya udah gitu, biar ntar mengalir, nanti papa pulang gitu kan. Ini adalah sesuatu yang harus dibicarakan, nggak bisa dibiarkan mengalir. Karena air mengalir, kita nggak pernah tahu jatuhnya kemana. Dia bisa mengalir ke laut, dia bisa mengalir ke got. Ya, mungkin ini yang harus disepakati bersama. Kalau mau ketemu anak di mana, bagaimana tata Mengalir caranya? aja dah. Jangan nyari got, jangan mengalir aja dah. Kamu sempat ada ketegangan kemarin sama anaknya Tante Fenty. Bukan ketegangan sih, Bukan karena tegang, bahasa. Saya bilang
Bang, Padahal menurut abang bahasanya biasa aja kata iya, abang. jadi gini, bahasa sama orang lain, siapapun kenal atau tidak kenal, satu, saya nggak pernah ngajarin anak saya berbahasa seperti itu. Bahasa seperti apa sih? Gue, lu, Nggak maksudnya- boleh gue, lu kan sama-sama Ya, umurnya. maksudnya, walaupun sama umur, tapi minimal etika gitu loh. Oke. Ya, nggak kayak saya sama Tapi abang tahu nggak kenapa dia WhatsApp-nya ke anaknya yang seumuran? Nanda. Nggak, kamu. Kenapa? Ayah. Kenapa tahu dia sampai harus berhubungan dengan anaknya Tante Fenty? ya karena setiap ada ini laporan ke saya, Bukan, kenapa dia harus menghubungi anaknya Tante karena Fenty? dia kan susah ke saya. Iya, itu berarti jawabannya. Ya, solusinya bukan. Karena dia tahu WA-nya pasti cuma saya baca. Iya, kenapa sih? Kan saya bilang, itulah saya orang yang gitu. Apa ya bahasa lucunya nih? Ingat apa kata orang tua? Apa? Ya, Iya itu? rajinlah baca, bukan rajin bales. Astaga. Makanya sampai sekarang ada WA saya baca doang, nggak pernah saya balas. Enggak gitu konsepnya ayah. Emang ya, kamu dan Anda, kamu kan anaknya ya. Jadi nggak manja saya sama. Kamu sebagai anak punya nasib, harus menerima Nggak, orang dia- tuamu apa adanya. Terima takdir. Kamu tahu kan? Ayah tuh nggak sama handphone juga nggak terlalu ini banget, sama Iya. WA, sama ini siapapun gitu loh. Oke, tapi ayah tahu nggak sih kalau anak ayah yang nomor 2 yang perempuan itu Iya. cemburu banget karena merasa ayah kok deket sama anak tirinya yang sama-sama perempuan, sementara ayah dihubungi sama anak yang perempuan juga susah, sementara deket banget gitu. Ada tahu nggak rasa kecemburuan itu? Sama semuanya saya bilang. Konsep saya hidup saya gini, saya nggak pernah membedakan siapapun, anak siapapun, ya. Karena saya masih punya ada 2.000 anak yatim yang mesti saya urus gitu loh. Nah, yang kayak gini, ibaratnya saya pernah nggak bedain antara anak dengan ponakan dengan ini, tidak. Saya prinsipnya semua manusia sama, anak-anak ya anak, nggak ada istilah. Nah, inilah yang saya ajarkan kepada anak saya untuk tidak membeda-bedakan itu. Oke. Gitu. Jadi intinya terimalah Dia ayahmu si apa adanya. Selalu Nanda selalu terima. Iya. Dari semenjak Nanda dilahirkan, Allah tuh udah bilang, nih aku kasih rezeki buat kamu segini adanya. ini bapak kayak gini nih, gitu. Bapak kayak gini rezeki ya, Pak. Akhirnya ada artikel lagi ya. Tadi juga sempat disebut oleh Mas Kiwil bahwa ya dia senang karena ketidakhadirannya dia itu membuat banyak orang menjadi mandiri, anak-anaknya termasuk mantan istrinya ya. Ini ada artikelnya, Rohimah tuh juga mengalami kesulitan terutama membiayai anak-anaknya. Ada yang katanya masuk sekolah daftar ulang juga belum sempat terbayar sehingga harus mencari uang dengan cara akhirnya membuka warung untuk menghidupi biaya kehidupan sehari-hari. Dan Mbak Rohimah itu sebenarnya cuma mengatakan saya tidak menyangka bahwa perceraian saya menjadi seperti ini karena dia berharap bahwa walaupun bercerai tapi hubungan bapaknya dan anak-anak itu masih bisa terjalin silaturahminya dengan baik. Gitu. Ada komentar Mas? Ya sebenarnya sih semuanya baik gitu loh. Cuma karena Kalau semua baik mah nggak ada iya, yang makanya, ribut nih. Kenapa? Ini tadi saya bilang, mungkin saya bilang terlalu apa ya? Kayak lebay lah kalau misalnya. Maksud saya kayak dia ngojek, usaha. Itu mah bukan dari sekarang aja. Dari dulu-dulu saya udah bilang sama Nanda, sama Rohimah, ya sama ini juga, ayo gitu loh. Jadi hiasi hidup kamu tuh dengan positive thinking, usaha ini. Jadi jangan cuma berpikir kalau ada apa-apa sama lakinya di TV, konflik. Ada aja ini. Yang sesuatu yang ibaratnya berita ini jadi. Mbak Fenty. Mbak Fenty yang menikahnya baru ya, belum ada setahun. Tapi yang Mbak Fenty nikahi itu memang Wildan Delta, tapi juga adalah Kiwil. Apa harapan Mbak Fenty? Dan seorang Kiwil atau Wildan Delta itu juga punya masa lalu. Keluarga itu juga sesuatu yang harus terus diusahakan, tidak bisa dibiarkan hanya mengalir. Apa harapannya? Nggak tahu. Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Kejepit. Apa harapannya? Lebih baik aja lah. Apa? Lebih baik apa komunikasinya? Komunikasi dengan siapapun. Dengan siapapun. Komunikasinya dengan siapapun supaya tidak ada lagi kecurigaan. Terjadi kecurigaan. Curigaan sama siapapun. Ya, karena hubungan silaturahmi itu bukan cuma sekedar dibaca, tapi juga diomongin Mas Kiwil. Kan nggak ada orang yang bisa baca telepati
kecuali memang dia punya berkatnya begitu bacot lewat. Mas Kiwil, Mbak Fenty, Nanda terima kasih sudah hadir. Kita bukan bermaksud untuk memperkeruh, hanya ya ini sebenarnya terjadi di dalam semua rumah tangga dan keluarga. Komunikasi itu penting karena komunikasi yang begitu walaupun ingin mencari ketenangan, tetapi tanpa adanya kata-kata jangan ganggu dulu ya, ayah mau semedi gitu ya. Itu banyak menimbulkan kecurigaan, prasangka karena merasa ini, merasa itu, dan setiap perasaan itu adalah hal yang wajar dimiliki oleh setiap orang. Mudah-mudahan habis ini kita bisa belajar lebih baik lagi dari kisah Mas Kiwil. Mungkin kita bisa melihat Mas Kiwil lebih komunikatif. Dari kisah Bapak Wildan Delta bin Samsuar. Kita lihat cerita happy-nya nanti ya bersama anak-anak Mas Kiwil ya. Amin, amin. Mbak Fenty terima kasih sudah hadir ya. Mudah-mudahan tabah ya, sabar. Masih ada bintang tamu lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi News.